Apa aja yang harus dipertimbangkan saat kita memilih sekolah untuk anak kita? Kami akan bahas di video kali ini. Sebelum kami mulai video hari ini, kami mau kenalin kalian ke Deutsche Schule Jakarta, salah satu sekolah internasional dengan sejarah yang panjang di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1957. Deutsche Schule Jakarta atau dikenal juga dengan DSJ adalah sekolah internasional non-profit dengan dukungan pemerintah Jerman, dengan kurikulum Jerman dan diploma abitur yang diterima di kampus manapun di seluruh dunia, berkualitas tinggi namun dengan biaya yang tetap terjangkau. Kurikulum di DSJ ini adalah German International Abitur yang adalah kurikulum Jerman. Dengan standar akademik yang tinggi dan diakui di seluruh dunia, anak-anak bisa langsung lanjut kuliah ke Eropa pastinya, ke Amerika atau negara manapun juga tanpa harus ikut penyetaraan ulang atau orientasi ulang lagi. Dan jangan lupa, kalau kuliahnya mau di Jerman, biaya kuliahnya rata-rata gratis atau murah banget lah. Selain itu, kampus DSJ juga hijau banget. DSJ berdiri di area seluas lebih dari 4 hektar di alam BSD yang hijau banget. Kampusnya luas, adem, penuh pepohonan, beneran green school. Jadi pengalaman belajar di kelas Peritalas Internasional terlengkapi dengan bermain dan eksplorasi di ruang terbuka yang sehat, yang mendukung mental dan physical well-being anak-anak. Dan buat Bapak Ibu di sini mungkin yang khawatir, gimana dong ini nggak ada yang bisa ngomongin bahasa Jerman di rumahnya? Nggak usah khawatir, tenang aja karena sekolah DSJ ini bukan hanya untuk keluarga Jerman. Karena anak yang belum bisa bahasa Jerman dan dari keluarga non-Jerman juga akan dibantu adaptasi lewat international programnya. Saat ini ada lebih dari 20 kewarganegaraan yang anak-anaknya atau keluarganya bersekolah di DSJ. Buat kalian yang tertarik dengan German School, jangan lupa untuk ikutan ke School Open House di hari Jumat tanggal 7 November 2025 untuk lihat langsung sekolahnya, ngobrol-ngobrol sama gurunya dan perwakilan dari sekolahnya. Daftarnya di description box di bawah. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kami akan membuka video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe, share video ini, juga komen di bawah untuk support terus channel kami. Kami punya anak umur 6 tahun ini, dan dalam perjalanan 6 tahun membesarkan anak ini, kami sudah beberapa kali mencoba survei-survei sekolah dan mencari sekolah untuk anak kami. Dan di video ini kami mau sharing beberapa pelajaran-pelajaran, pengalaman-pengalaman dari proses mencari sekolah tersebut. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat teman-teman. Buat yang belum punya anak, jangan ditutup dulu videonya. Didengerin dulu aja sampai akhir, siapa tahu bermanfaat buat kalian di kemudian hari. Dari kami berdua yang lulusan swasta nasional, tentunya first of mind-nya, maksudnya yang pertama kali kepikiran waktu cari anak sekolah itu tentunya tidak sekolah internasional ya. Karena kan sekolah internasional banyak prejudice atau apa, orang-orang menganggap mungkin sekolah internasional, oh ya mahal banget, mungkin isinya anak-anak yang borju-borju banget gitu ya. Ya mungkin inilah kayak sekolah-sekolahan gitu ya, nggak benar-benar belajar kali ya. Itu kan ada ya pemikiran-pemikiran seperti itu, nggak tahu ya mungkin di sini ada berpikir sama atau enggak ya. Dan apakah itu mungkin cuman karena kami doang nih, karena kami nggak terekspos dengan pendidikan internasional, sampai akhirnya kami kuliah di Jepang, dari dapat beasiswa. Nah jadinya waktu cari sekolah Hana itu juga tentunya pertama kali mikirin, ya udah swasta nasional aja, toh kami juga lulusan swasta nasional dan maksudnya jadi orang juga gitu, baik-baik aja bisa dapat kerjaan juga yang cukup bagus secara benefit, secara gaji. Nah akhirnya memang Hana masuk ke sekolah apa ya, swasta gitu ya, sekolah kecil-kecilan, sekolah rumahan waktu Hana masih TK. Jadi ada sekolah Montessori rumahan gitu, deket rumah, ya deket banget bisa naik sepeda antar jemput Hana. Nah tapi akhirnya kami ngerasa dan Hana sempat di sana berapa ya, kurang lebih sekolah 3 tahun. Ya tapi akhirnya kami ngerasa, kok kayaknya Hana butuh sekolah yang lebih besar gitu ya kayaknya. Kami ngelihat kayak ya seperti kalau kalian nanam pohon gitu ya kan, pohon kecil di pot kecil dia masih bisa growing, tapi at one point kayaknya dia butuh space yang lebih besar. Nah itu juga yang kami rasakan ke Hana gitu. Jadi kayak kami mulai berusaha mencari-cari sekolah lain. Nah, dalam perjalanannya ada akhirnya 7 hal yang kami pertimbangkan yang akhirnya membantu kami decision making memilih sekolah tempat Hana bersekolah sekarang.
sekolahannya di mana? Nanti kalian bisa lihat di Rahasia. subscription kontennya Kosem. Jadi kalian mampir ke Instagram aku, kalian subscribe, dan kalian bisa dapetin info-info tentang keseharian Hana di sekolah. Itu juga ada di subscription konten eksklusif Instagram aku. Nah, 7 poinnya apa aja? Yang pertama, kita mau share buat kalian adalah track atau kiblat pendidikan. Jadi, kalian harus sudah mulai mikirin, kiblat pendidikan anak ini mau diarahkan kemana. Karena ngaruh banget, sengaruh itu naruh mereka di pendidikan dasar yang bisa mensupport mereka arahnya kemana gitu ya. Kalau kalian memang punya rencana untuk menyekolahkan anak ke luar negeri, mungkin kalian bisa cari yang ada kurikulum luar negeri juga, internationally recognized. Ada IB, Cambridge, Abitur, Baccalaureate, dan lain sebagainya. Atau kalau kalian memang ya kepinginnya di Indonesia, kepinginnya kuliah di Indonesia, berarti cukup dengan nasional dan nasional plus. Jadi ini bukan soal kurikulum mana yang lebih bagus atau lebih jelek. Memang ada perbedaan cara mengajar, ada perbedaan sertifikasi guru, tapi balik lagi ke kebutuhan kalian, nanti kuliahnya mau di mana? Kalau misalkan kuliahnya di Indonesia, mungkin cukup hanya dengan nasional atau nasional plus saja. Tapi kalau kalian udah tahu nih jelas, ya memang susah sih ya ngebayangin sampai kuliah gitu. Cuman kalau kalian udah tahu gitu, nanti anakku mau aku taruh mau aku sekolahin ke Eropa, mau aku sekolahin ke Amerika, mau aku sekolahin ke Jepang, ada baiknya mungkin pilih kurikulum yang sudah international recognized supaya nanti nggak kerja 2 kali penyetaraan lagi atau adaptasi lagi pada saat proses persiapan kuliahnya. Yang kedua, kredibilitas yayasannya. Kalau memang kita memilih sekolah swasta, pastikan yayasannya itu udah lama ya, udah punya nama baik yang lama. Jadi kita tahu, track record-nya juga udah bagus, udah jelas, alumni-alumninya jadi apa aja gitu ya sekarang. Udah tahulah bahwa ini sekolah memang berdiri udah lama, sehat, pengelolaannya, dan sustainable gitu. Jadi nggak yang, "Oh, udah tutup nih," gitu ya, "Perasaan kemarin ada nih sekolah ini," gitu. Kalau bisa sih pilih yang track record-nya bagus. Ini yang paling disayangkan nih ya, jangan sampai kita di tengah jalan anak lagi sekolah enak-enak, tiba-tiba sekolahnya atau yayasannya bubar. Jadi anaknya terpaksa pindah sekolah ya, anaknya terpaksa pindah sekolah kan dia harus adjustment lagi, terus kita juga orang tuanya juga harus ulang lagi proses mencari sekolah yang kita tahu itu nggak gampang ya, Bener. proses mencari sekolah itu. Dan kalian harus note juga misalkan buat yang tertarik untuk, oh sekolah internasional nih, karena ada logo Cambridge dan segala macam. Logo-logo itu dipasang tidak sembarangan gitu ya. Kalau yang aku tahu sih kemarin iseng-iseng cari tahu untuk bisa punya sertifikasi license untuk bisa memberikan pendidikan level Cambridge, Menampilkan logo tersebut. menampilkan logo tersebut itu license-nya kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, teman-teman di sekolah itu aku dengar-dengar $10.000 per tahun. Per tahun, dan itu harus bayar terus selama sekolah itu operasional. Itu baru biaya license-nya aja, izin menggunakan nama. Nanti kalau anak-anaknya mau ujian dan segala macam itu harus bayar lagi per anak, makanya biasanya ada cost lagi. Jadi jangan cepet tergiur dengan embel-embel sekolah internasional. Pastiin ini sekolah internasionalnya bener apa enggak, baru berdiri apa enggak, terus mereka Sertifikasinya itu. sertifikasinya jelas apa enggak. Karena kemarin juga belum lama ini lihat berita di Instagram Reels ada sekolah yang katanya yayasannya yayasan internasional. Dari Orang Amerika. bukan yang itu. Oh, bukan yang itu? Oh, ada lagi. Jadi yayasan ini mengklaim kepada orang tua murid bahwa saya akan tersertifikasi Cambridge, tapi belum. Tapi nanti ya dukung kami ya masuk dulu gitu. Nah, begitu masuk tidak kunjung-kunjung tersertifikasi. Jadi akhirnya orang tuanya ngecelek. Mereka bayar harga premium atau mungkin premium ya menurut mereka karena dijanjikan sekolah internasional tapi ternyata didapatnya enggak gitu. Dan Terus tidak ada dari sertifikasi si yang itunya gitu ya. betul. Mungkin tetap pengajaran dalam bahasa Inggris segala macam, tapi kan kita butuh sertifikatnya itu loh pas anak itu lulus kan, nggak Nah, sekedar diajarin dalam bahasa asing atau bahasa Inggris ya. betul, betul. Jadi cek juga kredibilitas yayasan sangat penting. Nah, yang ngomong-ngomong yang Amerika itu, Yang satu lagi iya, yang satu lagi itu juga lumayan itu juga membagongkan ya, ya, karena membagongkan. Adalah satu sekolah. yayasannya lumayan lama dan ternyata Sekolahnya juga udah lumayan lama ya, sering lah kita betul, denger, kita betul, lihat. sekolahnya juga udah lumayan lama, banyak teman-teman juga yang anaknya bersekolah di sana, tapi ternyata mereka ada isu dengan licensing, franchise-nya dari prinsipalnya di Amerika. Jadi ya untuk detailnya kalian bisa googling sendiri lah ya, kira-kira mungkin yang tahu akan tahu gitu, nanti, kami nggak enak juga mention nama sekolahnya, tapi Ya karena masih simpang siur ya, masih nggak betul. jelas ya itu gimana. Tapi itu bisa jadi salah satu contoh di mana licensing issue ini bisa jadi, mungkin nggak terganggu proses belajar mengajar, tapi kan distraction ya gitu buat anak-anak kalian, buat kalian keluarga kan kalian butuh peace of mind mencari yayasan yang udah legit nih, udah, panjang track record-nya di Indonesia gitu, udah berdiri dan udah stabil, ya gitu. Karena beli barang untuk 1 tahun, ini untuk
Kalau bisa 12 tahun sampai selesai. Iya, dan yang paling penting ya maksudnya we want to get what we are paying for gitu kan. Kalau emang sertifikatnya A, ya oke kita bayar untuk sertifikat A, mungkin lebih mahal sedikit nggak apa-apa, yang penting dapat sertifikat A gitu. Kalau emang nggak dapat sertifikat A, ya bilang aja nggak dapat gitu. Jadi, ya ini juga makanya sebagai, parents ya kita juga harus tahu nih yang kita mau apa gitu Iya. ya. Dan bener-bener tadi balik lagi dicek yayasannya, sertifikatnya, sekolahnya, ini udah berapa lama berdirinya, biar ya yakin dan tenang gitu ya. Oke. Yang ketiga adalah lokasi dan commute-nya. Nah, jadi sebelum kami memutuskan antara sekolah Hana yang sekarang mmm, dengan penuh keyakinan gitu ya, sebenarnya ada satu sekolah lagi yang kami sama sukanya. Kami sudah visit, kami sudah lihat, kami sudah cek yayasannya, harganya masuk, kemudian secara, kiblat pendidikan ya sesuai dengan apa yang kami ingin capai untuk Hana nanti pada saat kuliah. Tapi lokasinya jauh. Sebenarnya Meskipun secara secara kilometer kilometer, sama lebih ya. dekat malahan Oh, malah sebenarnya. lebih Lebih dekat. dekat. Tapi karena lokasinya di Jakarta Selatan, sementara kami posisi di, Bintaro, mmm, ternyata meskipun lebih jauh jaraknya ke sekolah yang sekarang, tapi karena sekolah yang sekarang ini Akses. lancar, aksesnya jalannya lebar-lebar, lancar, jadi commuting time-nya lebih dekat gitu, commuting time-nya lebih pendek. Jadi akhirnya kami memilih sekolah yang sekarang. Meskipun sekolah yang ada di Jakarta Selatan tadi, ya oke jugalah gitu, secara proses pembelajaran juga menarik, kurikulumnya juga menarik dan, kami yakin Hana juga bisa belajar dengan baik di sana. Tapi, ya sayang sekali karena lokasinya kurang strategis buat kami. Sampai kepikiran ya, "Oh, apa karena ini jalan sekolahnya masuk-masuk, jalan kecil, aku harus beli motor nih," gitu, untuk nganter Hana ke sekolah. Udah kebayang tuh bonceng-boncengan, tapi akhirnya pikir-pikir lagi, "Aduh kasihan banget pagi-pagi umur masih 6 tahun harus peluk aku di belakang bekep, dari Bintaro aku naikin motor ke sekolah repot-repot," gitu. Jadi akhirnya, ya kayaknya lebih ideal di sekolah yang sekarang. Ya, karena nggak bisa dipungkiri commuting itu juga sebagian besar dalam kehidupan ya bersekolah ya. Kalau kerja kan udah tahu lah ya, kerja juga kan repot banget ya kalau kita harus sampai usaha banget kerjain juga. Kalau bisa dapat kerjaan lebih enak pasti kita juga mau dapet maksudnya commuting-nya lebih enak, kerjaan dengan commuting lebih enak, pasti kan kita juga consider ya. Nah, itu ya sekolah juga sama. Jadi, bukan cuma lihat sekolahnya, tapi juga harus tes tuh, tes ke sekolahnya di hari dan jam sekolah gitu ya misal. Oke, saya mau lihat sekolah A, lah cobalah satu hari mungkin ambil cuti atau, izin gitu ya dari kantor, Wajar terus bel masuk. coba iya jam jam 6.30 jalan ke situ dari rumah, gimana trafiknya? Kira-kira, realistis nggak nih tiap hari dijalanin? Terus pulang pulang sekolahnya juga sama ya, jangan lupa kan anak makin gede nanti dia akan makin lama di sekolah, ada ekskul, sekolahnya juga makin panjang. Nah itu makin sore gimana tuh trafiknya, masih bearable, bisa atau tidak bisa, gitu. Karena ya tiap keluarga juga pasti ini ya, maksudnya kemampuan cuman menahan beban traffic Jakarta juga beda-beda gitu ya. Mungkin Iya. ada yang, "Oke aku bisa driver, oke aku bisa" adalah arrangement-nya ini dan itu naik kendaraan umum. Mungkin ada yang seperti kami, ya udah sekalian antar jemput sendiri, habis itu kerja, habis anaknya diantar. Nah itu tentunya harus dipertimbangkan. Jadi jangan di-skip ya untuk tes commute ke sekolahnya waktu lagi memilih sekolah. Nah, sama satu lagi nih mungkin yang sering kita lupa atau skip, oke kita udah coba nih, ke sekolahnya, tapi habis itu kita udah lihat belum, parkirnya gimana, di situ ada tempat parkirnya atau bener-bener yang kayak koboi gitu, depan pintu ini langsung buka pintu, oke door gitu kan, biar keluar gitu, nanti jemputnya juga kayak gitu. Terus apa ya, bukan cuman sekedar bisa disampai atau enggak gitu ya, tapi proses antar jemputnya masuk keluar mobilnya itu juga gimana gitu ya. Mungkin again nggak mesti mobil, kalau memang kendaraan umum atau gimana itu seberapa jauh dari haltenya, Iya. jalannya enak nggak, ada tempat jalan kaki yang aman nggak, atau berbahaya gitu ya, terlalu banyak motor dan sebagainya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Juga buat orang tuanya, misalkan bukan yang pakai driver ya, yang orang tuanya antar sendiri seperti kami juga habis itu dipikirin, "Nah, ini habis diantar, ini kalau diantah-berantah terus nganterin nungguin anak, kita lumayan ya, lumayan lama kan, mungkin ribet lah kalau pulang pergi, terus jadi pengen nungguin." Nah, itu juga suasana sekitarnya tuh gimana, ada nggak tempat yang nyaman untuk bekerja, atau mungkin misalkan mau nunggu sambil nge-gym, ada nggak gym yang aksesibel dari sekolahnya. Nah, jadi emang agak ribet ya Iya. milih sekolah itu. Betul, karena ekosistem yang di sekitar sekolah akan mendukung juga gaya hidup kita seperti apa gitu ya, terutama buat teman-teman yang memutuskan seperti kami nungguin nih sampai anaknya pulang dan nanti Sambil pulang bareng. kerja, iya.
Next adalah biaya dan keterjangkauan jangka panjang. Jadi kami sangat-sangat concern dan sangat-sangat sadar bahwa uang sekolah di 1 tahun yang kita lihat di prospektus, yang di brosur sekolah gitu ya, itu tidak akan hanya dibayar 1 tahun, tapi akan dibayar 12 tahun ke depan. Ya ini dari SD sampai lulus SMA ya, Betul, dan pastinya. sudah pasti ada kemungkinan untuk naik. Jadi pada saat kalian minta, fact sheet gitu ya dari sekolah, minta dong uang sekolahnya berapa, karena pasti dikasih. Jangan cuman minta, "Kalian nih SD nih, oke minta SD aja." Minta semua sampai SMA. Jadi kalian bisa bayangin kira-kira sampai lulus anak gua mesti keluar duit berapa, gitu. Dan itu kan kalian harus factor in nanti uang sekolahnya naik berapa persen segala macam. Jadi kalau bisa ngobrol dengan parent yang udah duluan ada di sekolah itu, mungkin bisa kebayang tuh, "Oh di sini uang sekolahnya relatif nggak naik sih," atau, "Ya naik terus nih tiap tahun 2% at least," gitu. Jadi kalian bisa factor in. Nah cara hitungnya, kami waktu itu pakai ya sahabat baik saya ChatGPT. Jadi semuanya kita foto, dan fotonya ini kita bisa langsung upload aja ke ChatGPT untuk analisa. Oke, ini uang sekolah SD, ini uang sekolah SMP, SMA, tolong hitung kira-kira kalau anak saya masuk tahun ini, umurnya segini, sampai lulus saya butuh uang berapa gitu. Nah, pasti terkaget-kaget dengan angkanya karena gede. Cuman kalian at least bisa proyeksiin tiap tahun kira-kira harus keluar uang berapa gitu dan sampai akhir tahun harus keluar uang berapa. Rela nggak keluar uang segitu gitu. Nah, buat kami yang udah financially independence dan udah tahu nih, kita kita udah punya nih pocket yang nanti akan hilang segini nih gitu setelah setelah dia lulus SMA gitu. Jadi emang udah Rela nggak, dialokasikan rela gitu nggak ya. keluarnya gitu, rela nggak keluarnya dari alokasi yang udah di-set itu gitu, Ya. ya. Dan kenapa perlu hitung di awal? Karena lebih baik kaget di awal ya daripada kaget di akhir. Kalau misalkan kaget di awal ya kita bisa mutusin, "Oke, gue mau apa enggak nih?" Gitu kan tadi. "Oke, gue siap apa enggak nih? Gue bisa mengusahakan atau enggak? Gue rela atau enggak?" Nah, kalau emang enggak gitu jawabannya, ya mungkin bisa cari sekolah lain. Ya karena daripada udah kita masukin kayak, bisa nih," cuman lihat 1 tahun gitu kan. Taunya nanti pas SMP naiknya lumayan banyak gitu ya, lumayan jomplang. Terus kagetnya pas anaknya masuk SMP dan anaknya udah kayak, "Oke, dia pikir dia akan masuk Akan sana, masuk itu. teman-temannya udah di sana Betul. semua." Jadi lebih baik kaget di awal ya daripada kaget di akhir. Betul. Poin kelima adalah lingkungan dan value yang ditanamkan di sekolah. Jadi lingkungan ini penting banget karena tidak hanya belajar textbook, tapi anak-anak juga akan belajar hidup dari lingkungan sekolahnya. Kalau dia lihat teman-temannya tiap hari diantar jemput mobil mewah, dia akan pikir itu, wah itu normal ya gitu. Semua orang dalam hidup saya yang akan saya temuin akan selalu diantar jemput dengan mobil mewah. Kalau dia ngelihat teman-temannya bisa jajan dengan gampang, keluar uang dengan gampang, dia akan berpikir, oh uang nanti gampang kali ya dapatnya gitu. Dan lain sebagainya ya. Ya di sisi lain ya bukan cuman soal mobilnya ya, tapi misalkan soal, teman-temannya nonton apa sih gitu kan pas mereka misalkan lagi istirahat kan pasti ngebahas nih apa yang mereka mainin, mungkin kalau nonton apa yang mereka tonton. Nah ini juga ya makanya susah segampang ya Ya. kita bukannya mau mau anak kita pilih-pilih teman, tapi maunya tentunya dia punya teman yang tidak membawa negatif influence ya atau Ya, yang tidak memberikan dampak buruk lah ke anak kita. betul. Sebisa mungkin. Nah kan maksudnya itu juga jadi bahan pertimbangan. Terus ya, dari gaya hidupnya itu ya tadi kayak Sam bilang gitu, apakah gaya hidupnya itu orang-orangnya di sana kayak, wah apa mungkin budayanya gengsi gitu ya, semuanya harus branded gitu, atau justru ya lebih santai, ya masih ada juga kok yang naik sepeda yang deket-deket gitu, kalau lihat anak-anaknya bajunya enggak yang bermerek-bermerek gimana gitu ya, masih santai. Jadi, itu juga harus tetap pertimbangan ya pergaulannya, karena kan again sekolah itu bukan cuman tentang dia belajar di ruang kelas dengerin gurunya gitu ya, karena dia juga berinteraksi dengan murid-murid lain, dengan teman-temannya. Jadi penting juga buat kita memperhatikan gitu. Makanya kalau open house tuh penting ya untuk kita datengin Iya. semuanya. Jadi biar dapat vibe-nya itu keluarga yang menyekolahkan anaknya di sini seperti apa ya. Nah, selain open house, kalian juga bisa lihat lapangan parkirnya. Jadi kelihatan tuh mobil-mobil yang datang, yang parkir apakah satu macam ataukah berbagai macam gitu ya. Salah satu hal yang bikin aku senang dengan sekolahan yang sekarang ini pada saat kami datang, segala macam mobil ada. Jadi dari yang mahal sekali, mobil-mobil Eropa dan mobil Jepang high end, ada juga mobil-mobil biasa gitu, parkir sebelah-sebelahan. Jadi kami ngelihat ini cukup bagus nih diversity-nya gitu, dari yang berada sampai yang berkecukupan, sampai yang mungkin biasa-biasa aja, ada semua gitu. Jadi aku ngelihat environment seperti ini oke juga untuk Hana bisa bertumbuh dan ngelihat orang tuh background ekonominya macam-macam, tapi tetap bisa berteman, tapi tetap bisa function together as a ecosystem, as a community gitulah.
Juga misalkan agama, kalian mau sekolah yang mengajarkan agama di sekolah atau tidak? Ini juga penting karena mungkin agama ini akan berbeda dari cara kalian mengerti agama. Misalkan ya, kalian mungkin pemahaman agamanya seperti apa, ada kiblat tertentu, ternyata di sekolah meskipun sama-sama agamanya sama, tapi cara diajarkannya bisa jadi lain. Atau ya mungkin sekolah yang sekuler juga another challenge gitu ya, another thing yang kalian mesti consider. Siap nggak orang tuanya kalau nanti anak-anaknya terekspos dengan agama lain atau dengan culture lain, dengan budaya lain. Kalau aku personally, aku senang dengan sekolah yang sekuler. Jadi anakku tidak hidup di dalam bubble agama dia sendiri. Dia bisa mengerti, oh kalau agama Kristen seperti apa, agama Islam, agama Buddha, dan lain sebagainya. Jadi buat aku itu it's a good thing to have, tapi kalian mungkin dari keluarga yang berbeda, jadi ini juga sesuatu yang kalian harus pikirkan. Kemudian poin ke-6 tentang fasilitas dan ekstrakurikuler, ini straightforward ya, jadi kalian juga bisa lihat fasilitas sekolahnya, ada lapangannya enggak, kelas musik, ada klub-klub apa gitu yang bisa diadain setelah sepulang sekolah, ini biasanya bisa ditanyain sama pihak sekolahnya. Dan Ekskul ya, pilihan ekskul juga penting ya. pilihan ekskul juga penting. Kalau anaknya udah mulai gede, udah mulai kelihatan minatnya kemana, pastiin bisa ada ekosistem yang mendukung. Membantu banget kalau ekskul bisa dilakuin di sekolah gitu ya, karena save time for commuting, kalian nggak harus travel kemana-mana, jadi itu juga mungkin bisa jadi hal yang dipertimbangkan. Lalu poin ke-7, community dan orang tua. Jadi selain tadi 5 kita bicara soal lingkungan, kita bicara soal value, value juga akan ketanam dari orang tua, dari komunitas parents yang kalian temuin. Jadi ya tadi kalau bilang kalau kalian bisa ikut open house, kalian bisa ngobrol sama parents, bisa punya kenalan temen parents yang sudah existing di dalam gitu ya, dan kalian bisa assess vibe-nya mereka, it's even better karena jadi tahu, oh iya teman saya yang ini memang orangnya cocok nih sama frekuensi keluarga saya, kayaknya value-value yang dia tanamkan ke anaknya juga cocok, dia sekolahin anaknya di mana sih? Nah itu juga bisa ngebantu kalian untuk memilih sekolah dengan lebih baik. Nah, ini juga jadi penting karena nanti yang bergaul di lingkungan sekolah bukan cuma anak-anak sama teman-teman sekelasnya aja atau kakak kelas, adik kelasnya, tapi juga ibu-ibunya sama orang tuanya, bapak-bapaknya gitu juga kita pasti mau tidak mau, senang tidak senang pasti kita harus bergaul juga ya, harus berteman juga. Jadi ya apa ya, akan ada acara misalkan arisan atau playdate kan anaknya main ya orang tuanya ya juga jadi ngobrol kan. Jadi kita nyaman nggak kita bisa berbaur dengan baik nggak di lingkungan yang seperti itu? Tuh, nah itu juga harus kita pertimbangkan karena again ini kalau pilih sekolah itu bukan, vistanya atau apa, point of view-nya bukan cuman 1, 2 tahun ya. Jadi yang harus kita keep in mind ini point of view-nya mungkin apa ya, 12 tahun 12 tahun, mungkin at least 6 tahun deh gitu hampir lulus SD gitu ya. Jadi kan jangka panjang ya. Betul. Jadi jangka panjang kan ya, itu yang harus kita pertimbangkan banget. Oke. Ya itu 7 tips dari kami yang kami rasakan sendiri pada saat kemarin nyariin Hana sekolah, yang kami share ke kalian. 7 hal-hal yang perlu diperhatikan saat memilih sekolah anak, mudah-mudahan bermanfaat. Di luar tips ini ada yang punya tambahan lain, ada yang punya komen lain, ada yang punya pertanyaan, silakan share di kolom komentar di bawah. Take care and thank you so much for watching. See you guys next week. Bye-bye.